Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan tentunya balik lagi barengan sama aku Laras Tahira yang akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat luar biasa dengan topik yang pastinya menarik dong buat kamu simak di sore hari ini, ya kan? Dan tentunya podcast Aksi Nyata ini kita tayang di beberapa platform, jadi bisa dikabarin tuh teman-temannya yang mau menyaksikan podcast ini tuh bisa di mana aja. Di antaranya ada di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo. Kemudian kita juga hadir di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Dan kita juga bakal bagi-bagi giveaway buat kamu nih. Ada voucher totalnya Rp300.000 untuk 3 orang, masing-masing mendapatkan Rp100.000 yang tentunya kamu harus memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini. Tapi kamu jangan lupa juga buat follow Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo. Ya, stay tune aja terus sampai akhir karena tema kali ini tuh cukup menarik nih, adalah pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah kehadiran bintang tamu spesial nih. Beliau ini adalah Wakil Ketua Umum DPP Baja Perindo, sekaligus General Manager Security PT MNC Land, Bang Aditya Hadiwasito. Selamat sore Bang Selamat sore. Adit, Pak Adit. Iya. Enaknya aku manggilnya Bang atau Bapak nih? Biar kelihatan lebih muda, Bang. Oh, bukan Bapak ya? Jangan. Enggak, tapi emang masih muda kok, Gitu ya. Pak Adit. Ya, bolehlah masih muda. Iya kan? Di angkatannya maksudnya. Iya. Kayaknya 70 juga masih muda. 70 masih muda Iya. kok, ya kan? Masih aktif berkegiatan loh. Kabar baik ya, Pak Adit ya? Alhamdulillah, baik. Ya. Alhamdulillah, masih sibuk. Ini juga di sela-sela pekerjaan nih, aku tarik dulu ya. Nggak apa-apa. Kalau bisa tarik menarik terus aja. Iya, kemarin 17-an ikutan tarik tambang, Pak. Saya bagian ganjel. Bagian ganjel. Belain timnya GJS ya. Oke, KJS apa? GJS itu salah satu anak usaha Oh. dari MNC Land ya. Oh, berarti berkegiatan juga kemarin pas 17-an ya. Ya, Luar betul. biasa, ini masih aktif banget nih. Iya. Tapi sebelum kita masuk ke tema diskusi kita nih kan tentang tentang bekerja lah begitu ya, di dalam pekerjaan seperti apa. Tapi sebelumnya pengen tahu dulu nih, mungkin memperkenalkan diri dulu Pak Adit Boleh. ini, kegiatannya apa saja selain di Perindo ini gitu. Baik. Ya, jadi rekan-rekan semua, Mbak, saya Aditya Hadiwasito. Kebetulan kegiatan saya adalah pertama, kalau pekerjaan ya sudah jelas MNC Land. Saya sebagai General Manager Security, kemudian di luar saya kebetulan aktif sebagai Wakil Ketua Baja Perindo gitu ya. Nah, di kegiatan lain untuk supaya badannya tetap Bugar. saya masih praktis bela diri. Sampai sekarang Pak. Alhamdulillah. Apa nih bela dirinya? Ada karate, ada aikido. Wih, keren. Sabuk hitam dong. Sabuknya mau dipakai warna aja enggak apa-apa. Oh iya. Yang penting ada sabuknya. Oh iya benar ya sih. kan? Sabuk seragam juga nggak masalah ya. Boleh, iya. Oh jadi masih aktif ya, mengajar atau ikut latihan Mbak? Kalau mengajar sesekali, tapi yang penting adalah praktis untuk diri sendiri, gitu ya. Iya. Terus di kegiatan lain saya senang sekali bikin materi untuk online training, Oh, free of charge. wah keren banget. Ini training apa nih Pak? Ada security, ada safety, ya. Nah, trainingnya berkaitan untuk mereka yang memang kerja di dunia security. Oh oke. Wawasan yang kira-kira mereka belum tahu gitu, atau sharing dengan teman-teman yang seusia dengan saya, maksudnya dalam artian level security-nya gitu. Kemudian dari safety, mereka yang belum tahu misalnya tentang beberapa hal di safety gitu ya. Oke. Pak Adit dulu terjun juga menjadi seorang security. Iya. Oh iya, di tahun berapa tuh Pak? Wah, saya sudah dari tahun 1987. 87 ya. All crack, Apa itu? tuwir. Oh,
Sorry, all crack ya ternyata. Ini istilah tahun 70-an ya berarti Ya. all crack. Kalau Ya. anak milenial kan taunya tuir ya. Tuir. Oh, all crack ternyata. Ya. Satu wawasan juga buat aku ya, all crack. all Iya. crack. 87 aku di mana ya? Belum lahir. Oh, 87 waktu itu ya, Ya. Pak Adit ya. Terus kalau ngomongin soal karirnya seru nih. Berarti waktu itu terjun menjadi seorang security di mana? Saya pertama kali kerja di satu BUMN. Oh, udah di perusahaan waktu itu. Ya. Mm-mm. Terus 4,5 tahun di situ, saya pergi keluar dari situ, terus saya pergi ke satu perusahaan asing yang ada di Papua. Oh, jauh juga ya. Ya, nah mulai dari karir di situ, kembali tahun 95 kalau enggak salah ke Jakarta. Oh, berarti udah di Jakarta dari tahun 95 ya. Ya, di Jakarta saya 95, memulai karir lagi dari nol untuk perusahaan yang memang wawasannya masih jauh, karena di Jakarta waktu itu masih apa ya, email aja 95 enggak semua orang punya. Ya kan? Masih Terus pager ya waktu itu ya. Nah, Zaman pager 90-an, betul. heeh. Jadi kalau dipanggil mesti cepet-cepet cabut baca gitu kan. Harus cari telepon umum, Heeh. coba hubungin. Oh, HT belum ada Pak waktu itu. HT ada tapi Jaraknya mungkin gak sejauh sekarang ya. nah, Heeh. nah gitu ya. Nah, itulah kira-kira sampai akhirnya sekarang gabung ke MNC. MNC. Dan yang membuat Pak Adit ini tertarik untuk gabung juga di Partai Perindo apa pada saat itu? Saya kan setidaknya 35 tahun sudah bekerja sebagai seorang security. 35 tahun ya. Iya, terus saya biasa melatih bela diri. Kemudian beberapa kali saya terlibat VVIP escort, ya. Oh, jadi untuk tamu-tamu VVIP ya. Ya, yang baru saja berhubungan langsung dengan kita itu kemarin di event Boeing. Oh, oke. Ya, jadi Boeing ada dua petingginya datang ke Jakarta. Mereka meeting di sini dengan beberapa maskapai di Indonesia. Terus dari Boeing Singapurnya menghubungi kita supaya kita bisa melakukan VVIP escort untuk 2 orang pentingnya itu. Oke. Nah, baru saja ya tanggal 22, 23, 24 Agustus kemarin. Jadi kita standby meskipun tidak 1 kali 24 jam, tapi setidaknya kemana mereka bergerak kita ada Mendampingi, di selalu mendampingi. ya. VVIP escort ya. Ya. Itu nggak sembarang orang ya bisa ada di posisi itu ya. Perjalanannya cukup jauh, kemampuannya juga harus dipertimbangkan. Iya. Ya, kebugaran tubuh misalnya, terus kemudian kemampuan bela diri, melihat situasi profiling person misalnya kayak gitu, itu juga harus. Oh, ada profiling juga ya. Ya, jadi kita cukup melihat situasinya gitu. Kalau kita rasa ada kecurigaan dan sebagainya, nah kita biasanya melakukan satu counter terhadap hal-hal semacam itu. Oh, berarti main ini juga nih, main feeling juga ya. Ya, Teman-teman feeling so security good ini. lah. Feeling so good. And feeling not good biasanya gitu ya. Ada beberapa, enggak beberapa sih, ada 2 nama ya yang sering kedengeran nih, security sama satpam. Ini sebenarnya ada bedanya nggak sih atau emang perbedaan bahasa aja? Satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia, atau ada perbedaannya mungkin Pak Adit? Ya, secara bahasa mungkin berbeda Beda, ya. Satu Inggris, satu Indonesia. Tetapi gini, satpam itu artinya kan satuan pengamanan. Iya. Nah, satuan ini lebih kepada orang atau kelompok atau badan usaha yang memang berfokus untuk pekerjaan pengamanan itu. Nah, kalau security itu adalah alat yang mengamankan. Dalam artian berarti beda. alat itu artinya gini, bisa polisi, bisa tentara, Oh. ya itu security. Dan security itu dari yang kecil, misalnya kalau di kampung Hansip itu disebut juga sebagai security. Linmas. Linmas ya. Nah, terus kalau di
kita sendiri badan usaha seperti perusahaan itu juga bisa disebut sebagai security. Tetapi secara global security itu bisa sebagai army, I see. tentara Ya, gitu ya, ya, ya. atau polisi dari skop yang luas negara. Jadi security itu memang luas sekali. Tetapi kalau satpam udah jelas, Iya. gitu ya. Nah, satpam itu juga harus punya pendidikan. Misalnya Kada Pratama, Kada Madya, Ada Kada pendidikannya Utama. juga. Ya. Terus nanti dia harus mengerti beberapa hal berkaitan dengan misalnya kepolisian terbatas, pelajaran mengenai hukum dan sebagainya gitu. Oh, ada pelajarannya juga, Ya. ada apa ya istilahnya, ada les-lesnya dulu lah ya, ada Ya. sekolahnya dulu gitu. Ya. Tadi berbicara mengenai pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran hukum kan juga luas banget ya Pak Adit ya. Nah, untuk wewenang dari para satpam sendiri atau ya satpam ya kita bilangnya ya. Ya, Untuk satpam. satpam sendiri itu sampai mana sih sebetulnya? Iya, satpam itu kan dibilang kepolisian terbatas. Iya, terbatas. Nah, terbatasnya di mana? Terbatasnya adalah di wilayah kerjanya. Nah, di wilayah kerja itu artinya dia boleh menangkap kalau tertangkap tangan. Oke. Tertangkap tangan itu memang basah gitu kan, artinya dia oh ya kena gitu. Atau ada alat bukti yang mengarah kepada seseorang yang dicurigai. Oke. Baru dia boleh melakukan satu penangkapan. Nah, penangkapan itu kemudian dilihat dari masalahnya. Kalau ini berkaitan dengan masalah hukum pidana, maka ini akan diproses seterusnya ke pihak kepolisian. Diserahkan. Ya, jadi kita tidak akan boleh melampaui batas di mana kewenangan itu. Kalau sudah melampaui ke masalah pidana atau perdata, tapi yang tidak menjadi ranah hukumnya security, maka ini harus digeser ke pihak yang lebih berwenang. Kalau ada yang melanggar tuh gimana, Pak Adit? Melanggar dalam artian misalnya Melebihi aturan batas. perusahaan, kitanya yang melanggar. Iya, Tentu kita tidak termasuk dalam hal itu ya. Jadi kita juga mesti mengerti batasan-batasan itu. Misalnya paling gampang terjadi orang kecelakaan, jatuh gitu ya dari ketinggian. Yang harus dilakukan oleh security adalah satpam adalah kita membuat status quo supaya batas dari kecelakaan itu tidak dilewati oleh orang lain. Caranya kita bikin baris batas, entah itu dengan garis polisi atau dengan pita tali rafia gitu ya. Terus dijaga oleh setidaknya 2 orang security. Jadi tidak boleh ngelewatin garis itu Nggak juga boleh, ya. ya. Oke. Lalu kemudian security harus satpam harus melihat bahan-bahan pendukungnya, melakukan satu investigasi di sana. Nah, ketika investigasi sudah terkumpul, ada yang disebut dengan pull bucket, pengumpulan bahan dan keterangan, gitu ya. Nah, ini semuanya harus dikumpulkan. Setelah itu semua selesai, ada informasi dan ada konfirmasi, datanya lengkap. Kita melihat bahwa ini kejadiannya kecelakaan murni atau tidak. Oke. Kalau dia kecelakaan murni, barangkali security masih bisa tangani. Tetapi kalau sudah ada unsur pidananya, ada pembunuhan dan sebagainya, maka itu harus digeser. Dan kita tidak punya hak apapun di situ. Gitu. Jadi memang harus ada investigasi dulu. Betul. Harus tahu dasarnya juga ya. Betul. Berarti para satpam ini nggak asal menindak lah gitu. Nggak boleh. Nggak boleh itu udah tertulis ya aturannya ya. Iya. Dan untuk kesehatan, keselamatan kerja atau K3 ini ya untuk seorang pekerja terutama satpam itu seberapa pentingnya di masa sekarang nih, Pak Adit? Kalau bicara K3 itu buat siapapun penting. Namanya kesehatan, keselamatan kerja. Ya. Jadi pertama yang paling penting adalah ketika kita bicara kesehatan, lingkungannya harus sehat, orangnya harus sehat. Yes. Begitu. Dalam bicara lingkungan, maka jangan sampai ada dampak penyakit akibat kerja. Makanya disebut kesehatan dan keselamatan kerja. Pada saat melakukan satu pekerjaan,
orang-orang ini juga harus karyawan ini harus juga memperhatikan langkah-langkahnya. Iya. Misalnya diperintahkan untuk pakai helm. Contoh lah engineering ya. Engineering atau housekeeping pada saat melakukan pembersihan di ketinggian 3 meter misalnya dia harus menggunakan body harness. Maka ini harus dipasang dengan baik kelengkapannya. Kar dari alat yang digunakan untuk naik turun pada saat membersihkan kaca di gedung itu juga dia harus periksa kelengkapannya. Apakah ini sudah jalan dengan baik atau belum? Engineering pada saat melakukan satu pekerjaan kontraktor gitu ya, ada pengelasan dan sebagainya. Ini juga harus disiapkan. Ada surat yang menyatakan bahwa ini permitnya diperbolehkan, gitu ya. Misalnya, ketika dilihat permitnya, oh Pak ini pekerjaan pengelasan gitu, ya. Lalu kemudian oh berarti Bapak harus ada APAR disediakan. Bapak harus punya kacamata safety. Bapak harus pakai sarung tangan safety gitu ya. Lalu nanti Bapak pada waktu pengelasan Bapak harus punya jarak sekian posisinya dari APAR gitu. Tujuannya ketika terjadi satu kecelakaan cepat sekali bisa dilakukan untuk penanggulangan. Oke. Jadi safety itu memang harus. Safety itu artinya kenyamanan, keselamatan gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa security and safety itu selalu awalnya berbeda. Maksudnya berbanding terbalik. Biasanya kalau kita security-nya bagus, tinggi, maka kenyamanannya kurang. Yeah. Tetapi ketika itu sudah dilalui dengan baik, maka safety and security akan sebanding posisinya. Keamanan berarti akan menjamin kenyamanan mereka juga. Betul. Gitu. Berarti keamanan dulu yang paling utama gitu ya, kan. Kalau di negara kita bicara keamanan, kalau keamanannya bagus, ekonominya juga tumbuhnya bagus. Betul. Jadi kemana-mana ya. Nah, makanya safety first di mana-mana gitu ya, loh. itu. Nah, tapi kan untuk K3 ini pastinya ada pelatihannya dulu ya, Pak Adit ya. Ini tuh apakah difasilitasi oleh perusahaan tersebut? Dan pelatihannya itu dilakukannya sebelum menjadi satpam kah? Atau setelah bergabung menjadi anggota satpam? Iya, kalau kita bicara saya waktu itu mulainya belajar safety itu setelah jadi satpam atau sebelum sekolahnya ya jelas saya memang belajar safety setelah bergabung. Setelah bergabung Oke. menjadi satpam. Terutama pada saat saya di tahun 2000 awal 2000 saya bergabung dengan salah satu hotel. Oke. Nah, di hotel itu trennya safety operation itu adanya di security. Kemudian safety maintenance adanya di engineering. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, ketika posisinya seperti itu, maka kondisinya adalah bahwa mau tidak mau saya harus belajar mengenai safety. Nah, belajarnya di mana? Belajarnya banyak pada waktu itu. Biasanya kita pergi ke satu institusi. Oh, berarti Ya datang kan? ke institusi Ya, ya. kita misalnya PTA atau PTB gitu ya, belajar safety. Safety itu berbagai macam. Misalnya ada yang namanya lockout, take out. Lockout, take out gitu. Artinya ada sesuatu barang yang tidak bisa digunakan harus di lock. Okay. Tidak boleh dikunci di satu di tempat, disimpan di satu tempat, kemudian dia dikasih tag tulisan bahwa ini tidak boleh digunakan sementara waktu gitu. Atau ini lagi ada proses perbaikan dan sebagainya. Maka ada yang namanya lockout, take out gitu. Lockout, take out. Ya, Okay. itu satu. Kemudian ada yang namanya behavior, safety based on behavior. Nah, behave-nya kita, kelakuannya kita, perilaku kita setiap hari itu mencerminkan sebuah keselamatan atau tidak di tempat kerja. Nah, behavior based safety itu sangat menentukan pada saat orang melakukan pekerjaan. Kalau kita perilakunya tidak sesuai dengan safety, terutama di jenis pekerjaan tertentu ya, misalnya pengobaran minyak misalnya gitu. Terus kita
behavior safety-nya tidak jalan seperti yang mereka mau, maka ini akan terjadi sebuah hal yang punishment-nya sangat sangat berat. Itu misalnya orangnya bisa di grounded, bisa di bahkan bisa di fired gitu ya, dipecat gitu ya, karena behavior based on safety-nya nggak jalan. Terus ada CSMS, itu safety juga, kontraktor safety, ya kan. Jadi kita harus bisa lihat bahwa kontraktor ini datang ke satu perusahaan untuk mengerjakan pekerjaannya, itu sudah mempunyai tata cara safety-nya belum. Kalau belum, maka kita harus kasih safety induction. Nah, safety induction ini harus diberikan oleh HSE officer atau orang yang punya ijazah K3, kira-kira kayak gitu. Ini tapi kalau ngomongin soal K3 sendiri kan mungkin orang-orang tuh tahunya K3 ini tuh ada untuk pekerja-pekerja konstruksi atau yang memang punya resiko kecelakaan yang tinggi lah gitu kan. Digunakan untuk teman-teman satpam ini sejak kapan Pak sebetulnya? Oke, jadi kalau safety sendiri itu sudah zaman India Belanda 1905 itu sebenarnya safety atau K3 sudah mulai. Tetapi kemudian 1930 baru disempurnakan. Oke. Ya, nah sebagai seorang satpam dia harus mengetahui mengenai safety, itu buat saya penting sekali, buat teman-teman juga sangat penting. Pasti. Kenapa? Setidaknya mereka bisa tahu bahwa ini benar, ini salah. Misalnya menggunakan body harness yang benar. Nah, di beberapa tempat, misalnya kayak kita di pemeriksaan pemeliharaan kaca gitu ya, itu selalu security mencoba untuk memeriksa body harness yang digunakan oleh para petugas dari housekeeping. Ini sudah betul atau belum? Nah, setidaknya kita memberikan satu batasan-batasan ketika kita tahu harus seperti apa safety digunakan. Jadi in practice security wajib tahu. In practice. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai pemeriksaan sendiri ya Pak Adit ya, kalau amit-amit lah misalnya ada kejadian pencurian atau kecurigaan lah gitu untuk yang seharusnya si satpam ini menggeledah seseorang gitu. Sebetulnya kalau untuk ukuran satpam sendiri sejauh mana mereka bisa menggeledah kita sebagai customer gitu? Apakah kita bisa tahu juga sejauh mana sih sebetulnya mereka harus menggeledah kita gitu? Apakah fungsi mereka dengan security lain tuh sama atau enggak sih gitu? Terutama di pusat perbelanjaan begitu. Baik. Kalau di security pada umumnya punya tugas yang sama. Pertama tadi perpolisian terbatas, dia berhak memeriksa selama itu ada di wilayahnya gitu. Kemudian ada yang mengarahkan untuk dia periksa persoalannya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di sekolah, di mall, ini tentu beda. Di sekolah tujuannya adalah bagaimana nyebrangkan anak-anak siswa didik untuk masuk dan keluar. Di mall misalnya memberikan pelayanan kepada para pengunjung, membuat mereka nyaman untuk berkunjung. Harus penuh dengan senyum dan sapa gitu ya. Lalu kalau ada pencurian, mereka harus memeriksa pencurian itu dengan betul gitu, mencari bukti-buktinya gitu ya. Jadi di hotel sendiri akan beda lagi. Oh, setiap tempat tuh punya fungsinya masing-masing ya? Kalau di hotel seperti PHJ ya, Park Hyatt Hotel Jakarta yang ada di lingkungan MNC, itu juga punya satu skematik sendiri terhadap security. Jadi security harus memberikan yang namanya pelayanan terbaik. Senyumnya kalau sudah 1 hari masuk, karena kita bertugas dengan baik, kita berharap guestnya bisa bertahan misalnya seminggu untuk nginep gitu ya. Jadi memang targetnya beda-beda. Jadi punya wewenang masing-masing ya. Itu di sekolah, di pusat perbelanjaan, di hotel gitu. Jadi semuanya berbeda. Gitu ya. Tujuannya satu tapi caranya mereka berbeda-beda. Ya. Nah, tapi selama berkarir selama 35 tahun ya Pak Adit ya. Selama 35 tahun berkarir sebagai satpam sampai akhirnya sekarang menjadi seorang GM gitu. Mungkin bisa cerita apa pengalaman penangkapan kejahatan terparah yang pernah Pak Adit
lakukan gitu pada saat bekerja? Kalau kejahatan saya belum pernah melakukan penangkapan, tetapi pencurian saya pernah. Misalnya memeriksa terjadinya pencurian sebuah laptop. Laptop, Ya. oke. Nah, itu terjadi ketika saya ada di wilayah Kemayoran. Itu laptopnya sudah dicuri, kemudian sudah dijual ke pihak Oke. ketiga gitu ya. Nah, tetapi kemudian kita melakukan pemeriksaan dengan semua hal yang mendukung. Saya kirim satu orang yang sifatnya surveillance ke sana, gitu ya. Nah, ketika surveillance-nya sudah mendapatkan bahan informasi, kita coba cocokkan dengan datanya, si pencuri dan si penerima yang melakukan penjualan, gitu. Nah, akhirnya kita bisa mendapatkan hal itu karena mereka tidak bisa membuktikan dengan benar bahwa ini barang miliknya, gitu Iya, kan, gitu. Kemudian kejadian terparah mungkin ketika saya mengalami bom Kuningan dulu ya. Oh, oke. Tapi saya sedang melintas di posisi itu agak jauh, makanya saya selamat ya. Aduh, untung ya. Nah, terus kemudian yang terakhir ya tadi yang membanggakan dengan ketika saya bisa turun sendiri memberikan pengawalan VVIP escort, yang memberikan pemenang itu adalah PT Global Jasa Sejahtera, sister company-nya MNC gitu. Dan kita bisa menjalankan itu dengan baik selama 3 hari, sampai dari mulai mereka datang sampai mereka pulang, dan kita antar, kita pastikan mereka safe sampai di batas pemeriksaan imigrasi. Oke, Kira-kira kayak itulah gitu. pengalaman-pengalaman dari Pak Adit. Ya. Beberapa ya Beberapa. selama 35 tahun ini. Nah, ini kalau ada teman-teman yang ingin menjadi seorang satpam itu tadi ya, apa sih syarat-syaratnya gitu? Apakah sama seperti persyaratan ketika ingin masuk ke dunia polisi kah atau tentara kah gitu? Dan apakah harus memiliki basic bela diri dulu untuk bisa mendaftar menjadi seorang satpam? Ya. Jangan lupa, satpam itu sekarang punya karir. Iya, setuju. Satpam itu profesi. Ini contohnya ya, Pak Adit ya? Ya. Ada seorang director of security, ada. Senior saya salah satunya itu di tahun 2005 sudah jadi director of security, gitu ya. Itu satu. Kemudian saya rasa semua orang bisa jadi satpam atau security. Cuma masalahnya barangkali mereka agak sedikit gengsi. Oh, jadi satpam, gitu ya. Padahal satpam itu sekarang punya karir, punya sebagai profesi, punya gaji yang juga pendapatnya yang baik juga, gitu ya. Dan syarat-syaratnya saya kira satu, warga negara Indonesia, tingginya kalau laki-laki minimum 168. Tidak boleh di bawah. Kalau perempuan 160. Tidak bertato ya, kakinya tidak X, tidak O gitu kan, tidak boleh terlibat dengan kriminalitas atau pernah punya catatan di kepolisian. Mengikuti tes psikologi gitu. Nah, kalau itu sudah semua, nanti diberikan pelatihan dasar 1 minggu. Nah, pelatihan dasar 1 minggu itu misalnya PBB, drill borgol, drill tongkat gitu, sama bela diri praktis. Oh, jadi basic bela diri sebetulnya. Ya, bela diri praktis ini lebih kepada misalnya kita bicara dipukul orang lalu kita kunci kayak gimana, menghindar kunci, tidak membuat orang sakit dan berbahaya, tapi cukup untuk melumpuhkan, kira-kira kayak gitu. Itu yang serem tuh. Jadi harus persiapan juga fisik ya? Ya, fisik harus. Fisik harus disiapkan banget. Dan kalau ada teman-teman yang nanya juga nih, kalau emang pengen nih mendaftar sebagai seorang satpam khususnya di MNC, itu caranya gimana Pak Adit? Baik, kalau itu saya kira tinggal datang saja ke ke gedung Global Jasa Sejahtera di Jalan Kebun Sirih ya. Nanti di sana ada petugas yang akan memberikan satu form untuk pendaftaran sebagai anggota security. Setelah itu nanti akan diseleksi.
Oke. Nah, seleksinya tentu harus mengikuti beberapa tahap kan tadi, termasuk tinggi badan sudah memenuhi dan sebagainya. Lalu nanti habis itu kalau diterima ya akan mengikuti pendidikan gitu. Oke, jadi sebetulnya untuk tahapannya sih masih standar ya, Standar. mengikuti mengisi pendaftaran, kemudian nanti akan ada tes dan sebagainya lah Ya, gitu ya. ya, Nah, terakhir deh Pak Adit, ya, pesan-pesan untuk khususnya generasi milenial dan juga Z, apalagi mungkin yang ingin mendaftar tertarik menjadi seorang satpam, silakan. ya. Jadi rekan-rekan, teman-teman, adik-adik, ya muda-mudi yang mau jadi satpam, saya cuma mengatakan bahwa satpam itu bukan satu pekerjaan yang kecil, bukan satu pekerjaan yang hina, tapi itu justru membanggakan. Saya adalah salah satu contoh yang konkret dan kuncinya adalah 3S. 3S. 3S itu adalah speed, study gitu ya. Terus kita mesti punya yang namanya jargon. Jargon. Nah, jargonnya adalah saya mengatakan calm but ready. Calm but ready. Alert gitu ya. Mm-mm. Jadi kita tenang tapi kita alertnya bagus. Yes. Itu. Kemudian kalau kita bicara relax seperti kita tidak buat apa-apa tapi kita ready untuk apapun. Gitu. Bukan leyeh-leyeh ya, relax aja. Jangan leyeh-leyeh ya. Terus kemudian smooth but sharp. Smooth but sharp. Ya, itu. Lalu yang terakhir saya katakan bahwa kita satpam itu kan harus apa ya? Harus lugas gitu ya. Sigap fleksibel juga. ya. Jadi saya ngatakannya humble but confidence. Humble but confidence. Itu ya. Itu Jadi dia. jangan saya satpam terus kayaknya kecil hati atau apa, enggak. Satpam juga ada rencananya nih akan dibuat sekolahnya khusus untuk sekolah satpam. Ya, jadi kalau ada yang mau sekolah satpam tinggal tunggu nanti insya Allah beberapa waktu ke depan dari Abu Dhabi itu akan merilis gitu khusus sekolah satpam seperti halnya kalau di kepolisian ada PTIK gitu ya. Nah, perguruan tinggi ilmu kepolisian ini perguruan tinggi tapi khusus ke masalah satpam. Satpam. Jadi jangan pernah underestimate sama dunia satpam karena ternyata ilmunya juga banyak sekali ya Pak Adit ya. Ya, betul. Ilmunya banyak tadi Ya. SSS triple S, speed. Jadi Ya. JL, jangan lelet. Ya. Itu deh. Aku punya singkatan juga. Oke. Dan ya. tentunya berkaitan dengan Partai Perindo ya teman-teman, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget juga loh dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ya. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera lewat konvensi rakyat. Jadi ini adalah program penjaringan secara daring untuk warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar caranya gampang, tinggal klik link yang ada di bawah ini, www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Perindo, bisa mengunjungi website di bawah ini juga, di www.partaiperindo.com ya. Dan buat kamu yang udah ngasih quotes terkait dengan tema hari ini di kolom komentar, tenang, kita bakal ngumumin pemenangnya 3 orang di minggu depan, tentunya di Instagramnya @partaiperindo. Jadi kamu jangan lupa untuk follow Instagram Partai Perindo ya. Pak Adit sudah follow Instagram Partai Perindo? Pastilah. Iyalah, ini orang Perindo ya kan. Terima kasih Pak Adit ya udah mampir di podcast Aksi Nyata. Semoga obrolan kita tadi memberikan banyak insight ya untuk teman-teman yang menyaksikan khususnya sore hari ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Satu lagi, ya, saya mau kasih rasa terima kasih kepada Ketua Umum Partai Perindo Pak Haritanu Sudibyo, kemudian kepada Pak Ketua Baja Perindo ya, Pak Tommy Syahaya. Atas perkenan beliau saya bisa tampil di sini untuk bisa memberikan
bersuara di podcast hari ini. Yoi, kita Terima juga terima kasih. kasih. Sama-sama dong. Ya. Kalau gitu, akhirnya kata saya Laras Tahira dan juga Pak Adit mohon pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Terima Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh Erindu.